Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hidayatullah, semester 3, kelas KPIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu subbab dari mata kuliah pengantar politik, yaitu ideologi politik. Jadi, pertama, ideologi merupakan kumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan perilaku. Pendapat lain menyatakan bahwa ideologi itu merupakan cita-cita kemasyarakatan. Nah, ideologi memiliki fungsi memberikan dasar legitimasi pada pemerintah, kemudian menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo, mempersatukan rakyat, dan jadi pedoman serta prinsip perjuangan yang menjadi alat simbolis antara pemimpin dan massa. Nah, ideologi terdapat beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah liberalisme, kemudian neoliberalisme, lalu konservatisme, selanjutnya anarkisme, dan totalitarianisme, otoriter, sosialisme, komunisme, dan yang terakhir adalah fasisme. Nah, dari beberapa klasifikasi ideologi tadi itu ada pengertiannya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Contohnya adalah liberalisme berfungsi sebagai liberalisme politik, ya. Pemerintahan dalam negara diminimalisasi hingga muncul istilah sebagai watchdog, atau mungkin artinya adalah anjing penjaga. Nah, liberalis, dari katanya liberalis itu berarti bebas. Jadi gimana ya, itu termasuk paham ideologi yang bebas. Nah, kemudian selanjutnya adalah neoliberalisme. Di sini banyak definisinya. Neo itu atau baru, liberalisme yang dijelaskan tadi. Nah, jadi gini, neoliberalisme itu peranan negara itu menjadi minimal. Nah, masyarakat madani, masyarakat yang terdiri dari beberapa suku dan beberapa perbedaan itu otonom, ya. Jadi masyarakat punya andil dalam menjalankan pemerintahan. Terus fundamentalisme pasar. Nah, otoritarianisme moral plus individualisme ekonomi yang kuat. Kemudahan pasar tenaga kerja. Nah, ini. Kemudian modernisasi linear, terus teorisasi tentang tatanan internasional. Nah, jadi di neoliberalisme ini dibilang kompleks, ya. Kemudian selanjutnya adalah konservatisme. Konservatisme itu merupakan ketakutan terhadap perubahan yang tiba-tiba dan sangat dahsyat, dan penghormatan terhadap peranata dan kehidupan yang telah mapan. Nah, lalu dukungan terhadap elit dan hierarki. Kemudian ketidakpercayaan umum terhadap teori yang berlawanan dengan deduksi empiris. Nah, selanjutnya ada ideologi politik komunis, ya kan?
Ini berakar dari teori sosial Karl Marx dan Friedrich Engels melalui buku Komunis Manifesto. Nah, jadi dalam komunisme itu setiap orang akan bekerja menurut kemampuannya untuk kebaikan bersama, tetapi penghargaan kurang lebih akan setara dengan sumbangan pada masyarakat. Terus pada fase kedua atau komunisme, produksi barang-barang akan mencapai puncak sedemikian rupa sehingga setiap orang dihargai sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Jadi komunisme itu paham yang berdasarkan teori sosial dari Karl Marx, yaitu teori konflik. Kemudian lagi ada fasisme. Fasisme itu pemahaman yang dulu saat perang dunia itu diadopsi oleh negara Italia dan Prancis. Nah, itu fasisme memiliki dampak negatif dari industrialisasi, modernisasi, dan demokratisasi. Nah, fasisme sendiri itu merupakan reaksi terhadap berbagai kesenjangan, penderitaan, berkepanjangan, rasa ketakutan akan ketiadaan terhadap harapan masa depan yang lebih baik. Jadi fasisme itu juga merupakan campuran berbagai gagasan ras, agama, ekonomi, sosial, dan moralitas akar-akar filosofisme. Nah, fasisme itu muncul dalam masyarakat yang telah maju. Nah, makanya dulu pada perang dunia yang menganut adalah negara-negara Eropa. Kemudian totalitarisme, seperti namanya, totalitaris. Ketentuan yang diberlakukan ini ditentukan oleh seorang diktator tunggal. Kemudian partai politik itu hanya satu dan sangat berkuasa. Nah, ideologi politik ini memiliki sensor yang ketat, seperti itu. Dan biasanya yang menganut paham ini wajib militer itu ketentuan wajib militer itu wajib bagi semua negara. Dan yang terakhir adalah otoritarisme. Pernah dengar seperti pemerintahan yang otoriter? Nah, ini pasti menganut paham otoritarisme. Pemerintahan otoritarisme itu pemerintahan yang sangat kuat. Nah, tapi kebebasan politiknya terbatas. Nah, jadi adanya kebebasan politik itu tetap dikontrol oleh pemerintah. Nah, jadi tidak serta-merta politik di dalam negara yang otoriter itu bisa sebebas negara-negara demokratis itu. Nah, kemudian daerah di otoriter itu adanya orang-orang yang eksekutif atau orang-orang yang berkuasa. Maksudnya ada pemerintahan, kemudian ada yang orang eksekutif lagi yang mengendalikan. Itu biasanya kalau disebut dengan oligark. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.